Perkenalkan, nama saya Ulil Maufiroh, NIM 19 06411000019 dari kelas 6A, Program Studi Pendidikan IPA, Fakultas Pendidikan Universitas Trunojoyo Madura. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan presentasi, yaitu tugas inquiry dalam IPA. Baik, saya akan share screen dulu. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan model learning cycle 7E dalam pembelajaran IPA terpadu. Model learning cycle 7E merupakan model pembelajaran yang berbasis konstruktivisme yang terdiri dari 7 fase berupa elite, engage, explore, explain, elaborate, evaluate, dan extend yang terorganisasi dan berpusat pada siswa sehingga siswa secara aktif menemukan konsep sendiri. Selanjutnya pada fase elaborate, siswa menerapkan simbol, definisi, konsep, dan keterampilan pada permasalahan. Pada fase evaluate, guru menilai siswa dan kemudian dalam fase expand, siswa memperluas pengetahuannya dengan menjelaskan contoh penerapan konsep yang telah dipelajari ataupun mencari hubungan antara konsep yang mereka pelajari dengan konsep lain yang sudah atau belum mereka pelajari. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti pendahulu, dengan model learning cycle 7E dengan meningkatkan hasil belajar dan keterampilan berpikir kritis. Baik, selanjutnya. Nah, untuk pendahuluannya di sini, Indonesia merupakan negara berkembang di mana kualitas pendidikannya masih rendah. Berdasarkan hasil survei sebuah lembaga survei pemeringkat pendidikan dunia yang bernama Pearson, dalam salah satu artikel yang diterbitkan 2014 yang berjudul The Learning Curve menyebutkan bahwa Indonesia berada pada urutan terbawah, yakni peringkat 40 dari 40 negara dunia yang disurvei. Peringkat pendidikan Indonesia ini tidak mengalami perubahan dari survei sebelumnya dari tahun 2012. Selanjutnya, model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur dan sistematis dengan mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran, baik kurikulum 2013 maupun KTSP. Pengamatan bahwa suatu kegiatan pembelajaran harus berpusat pada siswa, bukan lagi berpusat pada guru. Namun, realitanya masih banyak guru-guru yang menggunakan model pembelajaran konvensional dan masih jarang menerapkan suatu model pembelajaran yang inovatif. Selanjutnya, seperti yang diungkapkan oleh Hayati dan Suyanti dalam makalahnya, yaitu bahwa kecenderungan pendidikan pembelajaran di Indonesia secara umum dalam kurikulum dan model pembelajaran adalah masih dominan pembelajaran konvensional. Kurang variatifnya model pembelajaran yang diterapkan oleh guru sehingga hanya terjadi komunikasi satu arah. Hal ini disenada yang diungkapkan oleh Tafierdi 2005 bahwa penyelenggaraan pendidikan nasional masih bersifat konvensional. Selanjutnya, pembahasan. Hakikat IPA merupakan kuskur meliputi 4 unsur utama, yaitu sikap, proses, produk, dan aplikasi. Hal ini dapat diartikan bahwa pembelajaran IPA harus menekankan pembelajaran yang berpusat pada siswa, yakni harus benar-benar melibatkan secara langsung dalam pembelajaran. Hal ini juga dapat diartikan bahwa pembelajaran IPA harus lebih menekankan pembelajaran yang berpusat pada siswa, yakni siswa harus benar-benar dilibatkan secara langsung dalam pembelajaran. IPA bukan berisi informasi yang harus dihafalkan siswa, tetapi informasi yang diperoleh melalui pengalaman langsung agar siswa memperoleh pemahaman yang lebih mendalam sehingga hakikat IPA sebagai sikap, proses, dan aplikasi dapat dicapai dalam pembelajaran tersebut.
Baik, selanjutnya, salah satu model pembelajaran yang berpusat pada siswa adalah Learning Cycle 7E. Model Learning Cycle 7E merupakan model pembelajaran yang berdasarkan pandangan konstruktivisme, di mana pengetahuan dibangun dalam pikiran siswa sendiri. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penerapan model Learning Cycle dapat meningkatkan prestasi akademik siswa. Model learning cycle atau disebut juga sebagai siklus belajar adalah rangkaian tahap-tahap kegiatan atau fase yang diorganisasi sedemikian rupa sehingga pembelajar dapat menguasai kompetensi-kompetensi yang harus dicapai dalam pembelajaran dengan jalan berperan aktif. Model learning cycle merupakan model pembelajaran yang berdasarkan pandangan konstruktivisme, di mana pengetahuan dibangun dalam pikiran diri siswa sendiri. Menurut pandangan konstruktivisme anak secara aktif, membangun pengetahuan dengan cara terus-menerus mengasimilasi dan mengakomunikasi informasi baru. Dengan kata lain, konstruktivisme adalah teori perkembangan kognitif yang menekankan peran aktif siswa dan membangun pemahaman mereka tentang realita. Sehingga siswa secara aktif menemukan konsep sendiri. Selain berbasis konstruktivisme, learning cycle juga sesuai dengan teori Piaget atau dikenal dengan teori perkembangan kognitif Piaget. Model learning cycle menekankan ke hakikat sains sebagai produk, proses, dan alat untuk mengembangkan sikap ilmiah di mana siswa dapat terlibat langsung dalam proses pembelajaran, sehingga diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar, pengetahuan awal yang dimiliki oleh siswa dikaitkan dengan pengetahuan baru yang dimiliki atau yang diperoleh oleh siswa juga. Selanjutnya, pada mulanya, learning cycle terdiri atas 3 tahap, yaitu eksplorasi atau exploration, pengenalan konsep, yaitu konsep introduction, dan penerapan konsep atau konsep application. Dimulai dari fase exploration, maka siswa diberi kesempatan mengkonstruksi konsep dan dapat bekerja sama. Pengalaman fisik membantu siswa membangun mental dari ide baru yang muncul pada konsep fase invention. Interaksi pada fase invention cukup membantu siswa mengasimilasi atau mengakomodasi ide yang spesifik. Fase application mendorong interaksi fisik dan sosial dengan memberi kesempatan untuk menggunakan ide baru tersebut pada situasi berbeda. Baik, selanjutnya, 3 tahap siklus belajar tersebut biasanya dikenal sebagai Learning Cycle A, I, A. Pada proses selanjutnya, 3 tahap siklus tersebut mengalami perkembangan. Pada pertengahan 1980-an, biological boleh stop. Baik, selanjutnya, 3 tahap siklus belajar tersebut biasanya dikenal dengan Learning Cycle A, I, dan A. Pada proses selanjutnya, 3 tahap siklus tersebut mengalami perkembangan. Pada pertengahan 1980-an, Biological Science Curriculum Study (BSCS) mengembangkan model learning cycle menjadi 5 fase, yaitu terdiri dari fase init, explore, explain, elaborate, dan evaluate. Perkembangan ini dilakukan dengan menambahkan fase engage di awal pengembangan yang bertujuan untuk menggali pengetahuan awal siswa dan fase evaluate ditambahkan di akhir pembelajaran yang bertujuan untuk menilai pemahaman siswa. Sedangkan fase pemahaman konsep dan aplikasi, konsep diganti dengan istilah baru yaitu explain dan elaborate.
Baik, selanjutnya. Setiap model pembelajaran mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing dalam implementasinya. Kelebihan dari model Learning Cycle 7E antara lain yang pertama yaitu meningkatkan motivasi belajar karena pembelajar dilibatkan secara aktif dalam proses pembelajaran. Yang kedua, membantu mengembangkan sikap ilmiah pembelajar. Yang ketiga, pembelajaran menjadi lebih bermakna. Selanjutnya, selain memiliki kelebihan, model learning cycle juga memiliki kelemahan seperti yang diungkapkan oleh Swebaigio 2000. Antara lain, yang pertama, efektivitas pembelajaran rendah jika guru kurang menguasai materi dan langkah-langkah pembelajaran. Yang kedua, menuntutkan kesungguhan dan kreativitas guru dalam merancang dan melaksanakan proses pembelajaran. Yang ketiga, memerlukan pengolahan kelas yang lebih terencana dan terorganisasi. Yang keempat, memerlukan waktu dan tenaga yang lebih banyak dalam menyusun rencana dan melaksanakan pembelajaran. Selanjutnya, yaitu yang terakhir, kesimpulan. Jadi, kesimpulan dari hasil kajian model Learning Cycle 7E dapat disimpulkan bahwa model ini merupakan model pembelajaran yang berbasis konstruktivisme, yang terdiri dari 7 fase berupa engage, explore, explain, elaborate, evaluate, dan extendium. Terorganisasi dan berpusat pada siswa sehingga siswa secara aktif menemukan konsep sendiri. Model ini cocok apabila diterapkan dalam pembelajaran IPA, karena memiliki korespondensi dengan hakikat IPA yang meliputi 4 unsur, yakni sikap, proses, produk, dan aplikasi. Model ini dapat menumbuhkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran secara aktif. Baik, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan, dan hanya itu saja yang bisa saya presentasikan pada hari ini. Jika banyak kekurangan dalam saya melakukan presentasi, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.